Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari kemarin dan hari-hari selanjutnya insya Allah kita akan membahas surah Al-Fat, surah ke-48. Surah ini artinya kemenangan. Saya kepengen saudara-saudara semua muncul girohnya gitu, untuk menjadi ummatan ya wasaton yang pemenang, umat pertengahan yang pemenang. Kita ini kan lagi delusa semuanya ini, ya. Benar-benar lah kita lagi dihajar betul kanan kiri depan belakang sampai kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Kita lagi tidak percaya dengan agama kita. Kita sedang tidak percaya sama teman-teman seagama kita. Kita lagi tidak percaya sama siapapun sekarang ini. Sepertinya begitu, bahkan tidak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh kacau dah. Sebelum semuanya jadi serba kacau, kita ngaji Al-Fat nih. Ini ayat ini, surah Al-Fat ini ayat-ayatnya begini semua, jempolan semua. Nanti kita akan belajar bagaimana Allah mengangkat Nabi Allah Muhammad SAW, ya, dari mulai seorang Muhammad yang boleh dibilang kalau kata orang Arab kutunya Arab, tapi kemudian bisa menjadi giant, menjadi raksasa yang kemudian menguasai 2/3 dunia. Dan sampai sekarang Islam masih tegak berdiri di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, saya nggak demen lah ngelihat kita kemudian jadi delusa. Kita merasa sudahlah, jangan. Kum, bangun. Masih bisa lah. Badai pasti berlalu, rahmat Allah pasti turun. Andai matahari, ya, andai kesenangan adalah matahari. Ya, begitu saya suka bilang di dalam, sebentar ya, ini ada istri saya ini telepon. Bentar. Lanjut aja terus lanjut. Assalamualaikum, Ma. Iya, Ma. Dengerin ya. Api sakit. Iya, Hafiz nih, Papa lagi di depan pemirsa juga. Ayo Papa doain ya. Papa doain. Iya, ntar habis ini Papa pulang ya. Iya, habis ini Papa pulang. Yaudah, Hafiz kan sakit kupingnya. Yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa sama Allah. Ma. Papa kan lagi di depan Antep nih. Ya, sekalian kita berdoa yuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bikin Hafiz kupingnya jadi benar. Bikin Hafiz kemudian insya Allah nggak sakit lagi. Kebetulan ini kan lagi nerusin Al-Fat bagian ketiga nih, Ma. Mama sambil dengar, sambil pegang kupingnya Hafiz. Pemirsa juga sambil terus berdoa ya. Sambil saya bacain Al-Fatnya. Mama pegang kupingnya Hafiz ya. Iya. Ayat keberapa sekarang? Lah pemirsa, kita lanjutin ayat ke-21. Saya sambil minta doa dari pemirsa, anak saya kupingnya lagi sakit katanya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Dan siapapun yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Saya sambil megang kuping saya nih, karena anak saya lagi sakit kupingnya. Kuping yang mana, Ma? Sebelah kanan. Sebelah kanan, baik. Ayo, Ma, kita baca. Dengerin Papa ngaji ya. Pemirsa juga sambil doain Hafiz lagi sakit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم
ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Ma, Papa udah pegangin kuping Papa tadi sambil baca Al-Fat di depan pemirsa Antv. Hafiz mau Papa pulang ya? Mau Papa pulang. Iya, Papa pulang ya. Nanti naik sepeda ya. Main sepeda sama Papa ya. Iya, nih Papa pulang. 1 segmen lagi ya. Insya Allah bisa nggak Pak langsung pulang. Ya udah ya, Pak Hafiz diem ya. Insya Allah Hafiz banyak doa ya. Mah, bacain salawat terus mah kupingnya mah. Pemirsa tolong doainnya. Nih saya lagi ngajar ente pada anak saya lagi sakit. Mudah-mudahan Allah SWT menyembuhkan. Dan juga menyembuhkan semuanya lagi sakit insya Allah. Pemirsa, sampai ketemu di segmen 3. Sebentar lagi insya Allah kita akan lanjutkan Al-Fat bagian yang segmen 2 sorry. Kita akan lanjutkan Al-Fat bagian yang keempat di segmen yang kedua. Terima kasih, jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Alhamdulillah, terima kasih saudara sudah mendoakan Hafiz dan doain anak-anak saya yang lain, Wirda, Kumi, Kun, Aisyah. Anak saya ada 5 pemirsa, Alhamdulillah. Saya doain mudah-mudahan ketika saudara ketemu anak sakit, ke Allah. Badan sakit, ke Allah. Diri sakit, ke Allah. Tetangga sakit, ke Allah. Umat sakit, ke Allah. Saudara sakit, ke Allah. Siapapun saudara yang punya penyakit, kembali ke Allah. Penyakit itu bukan punya penyakit fisik saja, tapi penyakit pikiran, penyakit kemudian ekonomi, kembali ke Allah. Mari kita lanjutkan di segmen 2 ini. Surah Al-Fat bagian yang keempat. Mulai dari ayat yang ke-27. Pemirsa, saat ini mudah-mudahan Allah sudah memberikan kesembuhan buat Hafiz. InsyaAllah dengan wasilah doa saudara-saudara semua. Saya doain saudara yang berdoa pada saat saya membaca Quran. Mudah-mudahan pun Allah jabah doa-doanya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Subhanallah.
Kita sudah selesaikan 2 hari ini, Kamis Jumat, pembacaan surah Al-Fatah. Surah ke-48. Saya punya memori sendiri nih pemirsa tentang surah ini. Tatkala saya sudah di dalam penjara, ayah saya datang ngabarin kepada saya, kamu sudah tidak ada lagi yang bisa nolong kecuali Allah. Saya masih ingat tuh. Saya celana pendekan gitu di lobi. Ayah saya bawa nasi padang buat kamu. Disitulah kamu akan masa Tuhan hilang? Sebenarnya pasti Tuhan tidak hilang. Ini ayat apa? Judul ini ada terusannya. Ada tulisan sebenarnya, tapi terusannya ini tidak dicetak. Dari diri sendiri. Dari kehidupan sendiri. Nah, saya disuruh kembali, kata ayah saya waktu itu. Saya ingat banget, saya pakai celana pendek di lobi gitu. Apa kata ayah saya? Sudah, kembali kamu ke tempat khalwat kamu. Kalau kamu mencari Allah, di sana kamu bakal ketemu Allah. Terus saya ditunjukin koran, isinya iklan gitu. Yang menandakan bahwa urusan saya, bukan urusan keluarga. Kan ada tuh iklan-iklan begitu tuh. Ya. Ya subhanallah lah, saya minta maaf kepada keluarga, saudara-saudara saya yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang jauh maupun yang dekat, yang kena imbasnya dari masalah yang dulu saya munculkan, ataupun yang tidak kena imbasnya. Minta maaf hari ini kepada saudara-saudara saya semua, termasuk orang-orang tua saya lebih khususnya. Nah, waktu itu saya cium tangan ayah saya. Dia bilang, ya udah ya, mohon doanya. Kalau emang ini yang terbaik buat saya harus menjalani hukuman, saya terima. Saya peluk ayah saya bilang, sampaikan salam sama ibu. Kalau nggak ketemu di sini, ketemu di sorga. Wah, kayaknya udah gimana gitu. Saya baliklah ke ke kamar saya, ke sel saya. Terus mulailah perjalanan Yusuf Mansur yang baru, reborn. Nama asli saya sebenarnya bukan Yusuf Mansur, pemirsa. Nama asli saya bukan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu nama baru. Setelah saya keluar dari penjara, saya pengen hidup saya baru, semuanya baru, nama pun ganti baru. Nama saya aslinya nih, Jam'an Nur Khotib Mansur. Ini nama asli saya. Nama pemberian dari orang-orang tua dan keluarga. Jam'an Nur Khotib Mansur. Jam'an ini artinya berkumpullah segala cahaya para pembicara. Berkumpullah segala cahaya para khatib. Berkumpullah segala cahaya para ustadz. Makanya kalau namain anak tuh jangan macam-macam. Ini nama saya begini. Lalu Mansur. Mansur dari Nasara Yansuru, Mansur artinya yang ditolong. Di saya ini kan ngumpul Zainuddin MZ ada di sini, katanya begitu. Arifin Ilham ada di saya, kok ada yang keselak kayaknya nih. Hagim juga katanya ada di saya. Ini subhanallah lah. Buya Hamka ada di saya, banyak. Ya itu kata bukan karena sayanya, barangkali karena faktor doa. Lalu kenapa nama ini diganti? Padahal nama ini bagus. Enggak, ganti mah sementara aja. Yusuf Mansur itu sementara. Nanti kapan-kapan saya umumin, saya balik lagi pakai nama lama. Jadi ntar dikenalnya bukan Ustadz Yusuf Mansur, tapi Ustadz Jam'an. Insya Allah ya. Ntar pengumumannya saya deklarasikan di Antep. Pemirsa, lewat dulu deh. Lewat dulu. Pokoknya surah Al-Fatih ini surah yang sangat berkenan buat saya. Karena begitu saya masuk ke dalam sel, surah inilah yang kemudian saya akrabi salah satunya. Jangan kemana-mana pemirsa. Kita masih ada satu segmen lagi. Segmen yang ketiga. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan. Jadi pemirsa, pada saat saya di dalam itu ya, di dalam kegelapan, saya baca itu ayat-ayat ini tuh. Ya, pemirsa pernah ikut kan yang malam takbiran bersama Antv kan? Saya udah jelasin itu. Saya baca gitu. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya telah kami bukakan buatmu jalan yang terang, jalan
jelas, jalan yang lapang, jalan yang nyata. Buat saya Fathah Mubinah itu ya pintu sel itu benar-benar kebuka gitu. Saya terus kemudian menjadi orang baru, reborn, lahir, bebas gitu. Ayat ini berarti, surah ini berarti Al-Fatah. Itu kemenangan. Surah Al-Fat ini nanti bercerita tentang apa? Bercerita tentang malaikat-malaikat Allah. Ada ayat yang saya senangi banget ya. Di antaranya ketika Allah bilang, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allah aliman hakima." Surah Al-Fat ayat 4. Bagaimana Allah lah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan, as-sakinah ngumpul semua di situ. Happiness. Fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang yang beriman. Dan walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentara di langit dan di bumi. Saya ngandelin ayat-ayat ini tuh. Ya, kayak tadi tuh ya, anak saya kan Hafiz. Sakit ya, punya kuping. Lagi berdoa, lagi tadi baca Quran, baca Al-Fat, sambil saya refleksikan, aktualisasikan, visualkan lewat pikiran saya bahwa Allah mengirimkan tentara ke telinganya Hafiz, lalu kemudian membersihkan kalau emang ada kotornya, betulin kalau emang kupingnya rusak dan segala macamnya. Mudah-mudahan. Apalagi Hafiz ini masih kecil tapi sholat malamnya subhanallah. Umurnya 4 tahun loh. Kemarin malam apa kapan ya, sholat malam dia bacaannya subhanallah. Sampai santri-santri saya pada ketawa. Kan sholat malam nih di pesantren. Dia ngambil posisi sikun di sejadah saya, sejadah imam. Si Hafiz di belakang. Sikun baca Maryam. Baca surah Maryam tuh umur 5 tahun. Subhanallah, bangga banget, bahagia. Kaf ha ya ain shad zikru rahmati rabbika abdahu. Si Kun sengaja mengerem abdahu, yang terusin si Hafiz Zakaria. Nah, ketika saya tadi bacain Quran untuk pemirsa semua, untuk diri saya dan anak saya visualkan tuh tentara-tentara Allah datang ngobatin. Kira-kira begitu. Saudara punya anak di Bandung, saudara di Jakarta, lah kecepatan saudara pergi ke Bandung kan lama. Belum macetnya, belum rawan di perjalanannya, belum macam-macamnya. Tapi begitu dapat kabar si kakak sakit, ente ambil air wudhu, ente sholat 2 rakaat. Ya Allah, temenin dulu sampai saya datang. Ente kunci rumah nih, maling lebih jago bos. Malah ada maling yang, ini kalau nyai saya nonton ini, nyai saya di Kuitang, Nyai Ingkip, itu sampai ketawa kita. Jadi Nyai Ingkip itu ada tetangganya yang kemalingan motor. Itu maling Masya Allah sopan banget. Itu digembok lagi, dan gemboknya itu digembok dari dalam. Mau bisa gitu. Terus malingnya bilang, mau digembok kayak apa juga, kalau kata Allah hilang, hilang juga. Gile ya, tuh maling tauhidnya cakep banget. Suratnya dibacain itu. Subhanallah. Pemirsa, mari kita berdoa. Mudah-mudahan ya, mulai Senin besok kita ngebut nih. Mempelajari Al-Fat satu demi satu, ayat demi ayat, sampai kemudian ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita istighfar 3 kali. Astagfirullah. 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 Kita sholawat 3 kali. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saat ini pemirsa sedang berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan Kau sembuhkan penyakit yang sakit. Engkau bayarkan semua yang berhutang. Kau jodohkan yang belum berjodoh. Kau berikan anak turunan yang belum punya anak. Kau jadikan anak turunan saleh-salehah, hafiz-hafizah, bebas dari narkoba dan segala macam penyakit. Buat mereka yang berumah tangga bebas dari rukun, damai, tenang, rezekinya cukup, luas, banyak. Ya Allah, mudah-mudahan Kau bimbing kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika namdakal masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, saat ini hadir seorang hamba Allah di studio. Ibu Les lagi punya penyakit kanker, ada di studio. Saya nanti langsung pulang ya. Persembahan ini untuk yang sakit juga. Saat ini ada di studio lagi sakit kanker, pemirsa. Mari kita doakan beliau. Dan doa juga buat semua yang sakit di seluruh tanah air. Dari kita punya diri maupun orang-orang tua kita, saudara kita, anak kita. Mudah-mudahan bulis dan semua yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi semangat, tetap panjang umur, sehat, tetap bisa ke Mekah lagi. Panjang rizkinya, banyak rizkinya, luas rizkinya, insya Allah. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Teriring hadiah juga buat Pak Hadi Purnomo yang sahabat saya pesantren Dalukan Cilegon yang sedang sakit, buat Kiai Syukri di Gontor dan semua tadi yang saya sebut, semua dari kaum muslimin muslimat mukmin yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.